Pernah nggak sih kepikiran, selama ratusan tahun, banyak banget cendekiawan, ahli matematika, bahkan orang-orang beriman yang terobsesi sama satu gagasan. Gimana kalau di dalam Al-Quran itu ada sebuah kode tersembunyi, sebuah tatanan matematis yang ilahi? Nah, pencarian ini semua berawal dari satu teka-teki besar. Kalau kita perhatiin, surah-surah dalam Al-Quran itu kan nggak diurutin berdasarkan kapan turunnya. Aneh kan? Justru keanehan inilah yang bikin banyak orang yakin, wah pasti ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang lebih dalam, struktur unik yang nunggu buat dipecahkan. Kutipan ini nih yang jadi pegangan para pencari kode ini. Buat mereka, susunan Al-Quran yang unik itu bukan kebetulan. Sama sekali bukan. Itu adalah sebuah desain yang disengaja, penuh makna, dan sempurna. Oke, jadi para pemecah kode ini mulai dari mana? Menariknya, mereka nggak mulai dari kata-kata, tapi dari angka. Kenapa? Karena mereka percaya angka itu bahasa universal, sebuah kunci ilahi yang bisa membuka pemahaman yang lebih dalam. Dan di antara semua angka, ada satu yang terus-terusan muncul dan dianggap sangat signifikan. Angka ini jadi petunjuk utama, titik awal dari banyak teori numerik yang mencoba membongkar kode Al-Quran, angka 19. Dan yang bikin makin penasaran, angka 19 ini ternyata disebut secara gamblang di dalam Al-Quran itu sendiri. Ayat dari surah Al-Mudatsir inilah yang jadi semacam fondasi. Bagi para peneliti, ini bukti kalau angka 19 itu memang kunci matematis yang sengaja ditaruh di sana. Terus, gimana caranya mereka mengubah kata jadi angka? Nah, mereka pakai metode kuno yang namanya gematria, atau dalam tradisi Arab dikenal sebagai sistem abjad. Jadi, setiap huruf Arab itu punya nilai angkanya sendiri. Ini memungkinkan mereka buat menjumlahkan kata atau kalimat buat nyari hubungan yang tersembunyi. Nah, biar kebayang, ini contohnya. Kita ambil nama Muhammad. Kalau setiap hurufnya diubah jadi angka pakai sistem abjad, totalnya jadi 92. Nah, para peneliti ini melakukan hal yang sama ke banyak nama dan frasa penting lainnya, dengan keyakinan kalau angka-angka yang muncul ini punya makna yang jauh lebih dalam. Tapi, pencarian ini nggak berhenti di angka aja. Beberapa peneliti melihat lebih jauh lagi, bukan cuma ke detail numerik, tapi ke arsitektur besarnya. Mereka mulai melihat Al-Quran itu kayak sebuah bangunan megah yang dirancang secara ilahi. Coba deh bayangin, Al-Quran bukan cuma sebagai buku, tapi sebagai sebuah bangunan suci. Nah, itulah yang dilakukan para peneliti ini. Mereka mencari pola bukan lagi di angka, tapi di struktur dan simetrinya. Seolah-olah mereka lagi nyari cetak biru arsitektur di dalam susunan ayat dan surahnya. Salah satu alat arsitektur yang mereka temukan adalah komposisi cincin. Ini teknik sastra kuno yang canggih banget. Jadi, awal sebuah cerita itu nyambung sama akhirnya. Dan bagian tengahnya jadi pusat atau pesan utamanya. Nah, menemukan pola serumit ini di dalam surah-surah Al-Quran, bagi mereka jadi bukti lain dari sebuah desain ilahi. Bahkan alur temanya pun terasa seperti sebuah perjalanan yang sudah dirancang. Dimulai dengan fondasi keimanan seperti konsep tauhid atau keesaan Tuhan. Terus, bagian tengahnya berisi petunjuk dan berbagai ujian. Dan diakhiri dengan surah-surah yang isinya doa untuk perlindungan. Ini seakan-akan menciptakan sebuah narasi spiritual yang lengkap dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pencarian yang paling spekulatif. Paling kosmik, bisa dibilang. Di sini, pola-pola dalam Al-Quran coba dihubungkan dengan teori universal matematika dan fisika. Siap-siap ya? Dan disinilah ceritanya jadi makin liar. Para peneliti mulai menghubungkan teks kuno ini dengan karya seorang penemu jenius, Nikola Tesla. Dan sebuah bidang yang cukup misterius yang disebut matematika berbasis vortex. Jadi, Tesla ini terobsesi banget sama angka 3, 6, dan 9. Dia percaya 3 angka ini adalah kunci fundamental yang mengatur alam semesta. Kutipan yang terkenal inilah yang jadi semacam pintu bagi para peneliti untuk mencari angka-angka ini di tempat yang gak terduga. Termasuk di dalam struktur Al-Quran. Oke, ini emang agak rumit, tapi coba kita sederhanakan. Teori VBM ini intinya adalah semacam peta numerik alam semesta. Anggap aja angka 1, 2, 4, 5, 7, dan 8 itu mewakili dunia fisik kita. Nah, menurut teori ini, semua itu diatur sama angka 3 dan 6. Dan di atas itu semua ada angka 9, yang dianggap sebagai poros atau pusat kendali dari segalanya.
Dan disinilah koneksinya. Para peneliti ini mengklaim kode universal ini tertanam di dalam Al-Quran. Mereka nunjukin berbagai perhitungan, misalnya jumlah surah itu kan 114. Kalau dijumlahin, 1 tambah 1 tambah 4 jadi 6. Lalu ada fitur lain yang kalau dihitung jadi 3. Nah, 6 tambah 3 sama dengan 9. Hasilnya selalu kembali ke angka 9, angka kontrol alam semesta menurut Tesla dan VBM. Setelah kita menelusuri semuanya, dari angka 19 sampai kode alam semesta Tesla, kita sampai pada pertanyaan terakhir. Jadi, apa artinya semua pola ini? Ini ninggalin kita di persimpangan jalan? Apakah para peneliti ini benar-benar lagi menemukan sebuah kode ilahi yang sudah ada di sana dari awal, semacam cetak biru kosmik? Atau jangan-jangan ini semua cuma bukti betapa hebatnya otak kita? Otak manusia kan emang jago banget mencari pola, bahkan di tempat yang mungkin nggak ada polanya sama sekali. Pada akhirnya, ya pertanyaan inilah yang tersisa buat kita renungkan. Saat kita melihat persimpangan antara keyakinan, matematika, dan hasrat manusia untuk mencari makna, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kode itu memang ada di sana untuk ditemukan, atau jangan-jangan kita sendirilah yang menciptakannya?